Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat, sehat dan dapat nikmati dunia yang terang benderang seperti saat ini. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Muhammad Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai moderasi. Yang lebih tepatnya adalah moderasi beragama. Apa itu moderasi? Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah moderasi beragama. Apa sih itu moderasi? Saya pernah membaca suatu artikel yang menarik, yaitu mengenai pengalaman Imam Syamsi Ali, imam di Islamic Center di New York, Amerika Serikat, dan direktur Jamaica Muslim Center. Dalam tulisannya itu, dia mengungkapkan seperti ini. Dia menuliskan pengalamannya yang bertemu dengan seorang bule atau non-muslim dalam perjalanan dari rumah ke kota. Ternyata bagi si bule, moderat ini merupakan moderate are those who live as anyone else, dress as others, partying as others, eating and drinking as other, marrying as other. Dan maksudnya itu adalah moderat, yaitu mereka yang hidup seperti halnya orang lain, berpakaian seperti halnya orang lain, dan pergi ke pesta seperti halnya orang lain. Maka maksudnya itu adalah moderat adalah hidup dan berkehidupan seperti hal yang biasa, dan mereka memaknai seperti orang-orang kebanyakan, makan, minum, ke pesta, menikah, dan lain-lainnya itu sewajarnya. Moderat adalah hidup seperti orang kebanyakan, tidak aneh-aneh, tidak mengada-ngada. Moderasi memang sering dilawankan dengan kata radikalisme dan ekstremisme. Akan tetapi batasnya tidak boleh sekehendak hati. Karena mengapa? Setiap orang dengan latar subjektifnya, baik karena pandangan ideologisnya, agama maupun kulturalnya, tidak bisa seenaknya mendefinisikan moderasi. Ini tentu adalah sebuah kekeliruan. Ide moderasi juga bisa dipahami keliru sebagai moderasi al-sunnah wa jamaah, sehingga muncul kecurigaan terhadap ide moderasi ini. Begitu juga ide ini tidak sama dengan mendukung suatu organisasi sosial keagamaan. Saya akan beranjak mengenai moderasi yang dia dibahas lebih baik atau lebih mendalam di Al-Quran, yaitu moderasi menurut Al-Quran, yaitu lebih baik kita konsepkan moderasi ini kepada konsep Al-Quran sendiri, karena kitab suci inilah muara kita dalam memahami Islam. Moderasi dalam pandangan Al-Quran menjadi inti dari sebuah tatanan masyarakat yang ideal atau khair ummah. Konsep Al-Quran menjadi tawaran yang kuat di tengah pergulatan wacana keilmuan sepanjang sejarah manusia tentang masyarakat. Isu ini merupakan wacana yang selalu diperbincangkan. Dengan kembali ke konsep Al-Quran sendiri, ada standar objektif dan baku dari istilahnya moderasi dalam Al-Quran, yaitu disebut dengan wasatiyah, diambil dari kata umatan, wasatan, atau umat yang moderat. Secara kebahasaan, wasat adalah posisi tengah di antara dua sisi bersebelahan.
Akan tetapi, tidak lantas selalu kita memaknai secara fisikal. Tentu tidak. Tidak juga terlalu rigid. Yang penting adalah keseimbangan, tawazun, equilibrium. Kita bisa membutiri beberapa poin penting moderasi menurut Al-Quran. Yang pertama adalah moderasi atau sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal, atau bisa disebut dengan tataru. Itu terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang dirujuk untuk pengertian moderasi. Di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain. Dalam hal apa saja? Baik, saya akan menjelaskan dalam hal apa saja. Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spiritualitas atau tuntunan batin akan kemahadiran Tuhan di hatinya. Juga menyeimbangkan tuntunan manusia akan kebutuhan materi. Konon disebutkan dalam hadis, ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang kuat beribadah, sampai mereka tidak menikah. Nabi menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi. Maksudnya itu setara, tidak boleh juga terlalu beriman sampai lupa dengan menikah. Itulah sunnah yang benar dari Muhammad SAW. Dalam hal moral, Al-Quran mengajarkan juga keseimbangan. Sikap tidak berlebihan juga ditekankan. Seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyedekahkan semua hartanya hingga ia menjadi bangkrut atau miskin. Tapi yang benar hanya menyedekahkan apa yang telah seharusnya disedekahkan. Tidak boleh juga terlalu kikir sehingga ia hanya menjadi kaya sendiri. Harta yang terkonsentrasi di kalangan orang-orang berpunya, itu dia yang dimaksudkan. Demikian pesan ini disarikan dari ayat Al-Quran sendiri. Kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Inti pesan ini ditarik dari penjelasan para penafsir Al-Quran terhadap ungkapan ummatan wasatan. Menurut mereka, maksud ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil, mampu adil dalam setiap hal, dan orang-orang yang baik atau disebut dengan al-udul wa al-khiyar. Kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi, keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip keadilan. Hukum bisa saja menyentuh aspek permukaan dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga perlu adanya sentuhan, yaitu sentuhan kebaikan. Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etik. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa kaum muslimin dijadikan ummatan wasatan sebagaimana dinyatakan. Berbunyi seperti ini. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang moderat
agar menjadi saksi atas manusia dan agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadikan kiblatmu atau sekarang, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti dan siapa yang membelok. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setelah saya membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, maka hanya sekian yang dapat saya menjelaskan mengenai moderasi beragama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.